Tanpa batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program yang dirancang khusus untuk menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang sedang diupayakan pemerintah kita saat ini dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan bersama rekan saya Dara Aurora. Pradi sekalian, inilah Respons Kaltara. Tak lupa seluruh tim Respons Kaltara juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Pradi semua. Ya, semakin berkah hidupnya ya Mbak Susan ya. Betul sekali di tahun 2021 ini ya. Ya. Dan hari ini kami kembali di Studio Mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Utara. Lalu kami juga mengingatkan Pradi semua agar melihat grafik penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini. Dan jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Betul sekali. Ayo Pradi semua kita bersama-sama mengambil peran untuk membantu tenaga kesehatan kita, meringankan pekerjaan mereka dengan cara untuk tetap hidup sehat ya. Jangan lupa ingat pesan Mama, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker kemanapun Anda pergi, selalu cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Ya, dan sambil tetap di rumah saja, Pradi juga bisa tetap bergabung secara daring. Silahkan langsung ke Instagram kami di @kaltaraprof atau ke channel YouTube Humas Kaltara. Dan bagi yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, Pradi sudah kurang lebih 10 bulan berlalu semenjak kasus corona pertama kali diumumkan terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia demi menekan lajunya penyebaran virus corona. Mulai dari pembentukan tim medis dan satuan tugas khusus melakukan pengobatan, penanganan hingga langkah-langkah pencegahan. Kemudian memasuki tahun 2021 ini, pemerintah RI pun telah resmi mengumumkan program vaksinasi yang ditargetkan berjalan selama 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret ya. Sesuai informasi akan dimulai pada 13 Januari 2021 nanti. Ya, lantas apakah dengan vaksin ini menjadi harapan segera berakhirnya pandemi COVID-19? Bagaimana dengan kesiapan vaksinasi di Kaltara? Inilah Respons Kaltara ke-106. Sukseskan vaksinasi COVID-19 di Kaltara. Dan untuk membahasnya, kita juga telah mengundang yang pertama nih, Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Suwandi, SKM MPH. Selamat datang kembali Pak Agus. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu berada di garda depan soalnya ya. Baik. Berikut juga telah hadir Direktur RSUD Tarakan, Dr. Muhammad Hasbi Hashim. Selamat datang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana juga Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Termasuk yang kerja keras nih selama beberapa bulan ini Pak ya, Pak Dokter ya. Baik. Selanjutnya tidak lupa kami juga menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung di live streaming. Halo semua. Ya, dan juga kepada seluruh Pradi yang bergabung melalui radio Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas. Selamat mendengarkan buat Pradi semua ya. Ya, terima kasih. Dan kita masuk ke bincang-bincang kita siang hari ini, ke Pak Agus atau ke Pak Hasbi dulu Mbak Dara? Nah, mungkin masyarakat ingin mengetahui ya Mbak mengenai program vaksinasi iya, ini betul. dulu. Bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin Pak mengenai program vaksinasi ini, bagaimana nanti ke depannya akan dilaksanakan dan leading sektornya ini berada di mana? Ya, silakan Pak Agus. Pak. Baik, terima kasih. Izin Pak Hasbi, saya memulai. Iya, program vaksinasi ini memang suatu program yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk upaya pemerintah melindungi seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu tenaga kesehatan serta sasaran-sasaran lainnya, sehingga diharapkan terbentuk suatu kekebalan komunitas ya. Kalau kita istilahnya itu herd immunity, kekebalan komunitas yang nantinya secara bertahap semua masyarakat akan terlindungi dan ya menjadi kebal ya istilahnya, kebal terhadap adanya serangan virus, khususnya virus COVID-19 ya. Jadi tujuannya adalah program yang melindungi seluruh masyarakat dari serangan virus gitu. Ya baik, itu penjelasan tentang program ini. Nah kemudian kita ke Pak Dokter. Pak Dokter,
Untuk program ini bagaimana kemudian pelaksanaan atau sinergitasnya dengan Rumah Sakit Umum Tarakan sebagai rumah sakit provinsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sinergitas pasti karena memang kami sekarang ini statusnya UPTD dari Dinas Kesehatan. Baik. Di RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara statusnya UPTD. Kami secara internal memang sudah ada tim kemarin juga beberapa tahun lalu kalau saya tidak salah itu kita ada tim untuk vaksinasi hepatitis kemarin. Jadi kemarin kami sudah komunikasi dengan ketua komite medis karena dia tanyakan juga teknisnya, saya bilang teknis karena termasuk distribusi nanti kan ini di dinas yang menentukan. Jadi kalau kami sih pada prinsipnya insya Allah SDM-nya siap seperti itu. Berarti semua tenaga kesehatan sudah siap dari beberapa waktu yang lalu? Untuk kita di rumah sakit insya Allah tim vaksinator itu memang kita ada. Jadi bukan cuma nanti ada COVID ini baru kita siap. Dari dulu kita sudah melakukan, termasuk kan di layanan rawat jalan kami ada untuk untuk imunisasi seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, kemarin ini sudah tiba ya Pak ya di Kaltara vaksin Sinovac ya Pak? Iya, Sinovac. Ya. Nah, kalau untuk keamanannya sendiri Pak, dan seberapa ampuh sih vaksin ini untuk menangkal virus COVID-19, mungkin bisa dijelaskan dari sisi medisnya mungkin Pak. Ya, karena masyarakat kan tidak terlalu paham dengan istilah-istilah yang ada. Ya, silakan dokter. Jadi vaksin ini sama dengan imunisasi ini kan sebetulnya seperti dijelaskan tadi Pak Agus adalah upaya pencegahan. Tapi pencegahan ini bukan berarti 100% kita terlindungi. Jadi saya kira harus kita sama-sama memaklumi bahwa walaupun kita vaksinasi ini ada, program prokes itu tetap harus dijalankan. Kita harus tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, physical distancing atau jaga jarak. Karena kita kalau bercermin dengan penyakit-penyakit lain, tidak usah yang begitu sulit. Yang dari dulu kita sudah temukan untuk proses pencegahannya, termasuk untuk pengobatannya sudah pasti ada obatnya, TBC. Dan itu dari kecil, seingat saya dari kecil juga sudah dilakukan pemberian BCG. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat sampai sekarang, penderita TBC masih tetap ada untuk TBC. Nah, sama juga dengan ini sebetulnya kalau kita menganalogikan bahwa vaksin ini cuma untuk memberi perlindungan tapi tidak juga 100% terlindungi orang. Bahwa jangan sampai kita masyarakat berasumsi bahwa begitu kita divaksin, oh kita aman. Boleh seenaknya beraktivitas tanpa melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tetap harus kita lanjutkan. Seperti itu. Oke, baik Pak Dokter. Jadi ini salah satu upaya menambah daya tahan begitu Pak ya? Ya. Baik. Kemudian dan ada lagi nih Mbak, saya penasaran Pak, kalau misalnya orang yang sudah pernah terkena COVID-19, apakah harus mengikuti program vaksinasi ini juga atau sudah tidak perlu lagi? Jadi sampai sekarang dari semua penelitian belum ada yang mengatakan bahwa setelah kita terpapar akan terbentuk imunitas yang seumur hidup, belum ada. Jadi contoh kasus paling gampang di staf kami pun di rumah sakit, bulan 11 kemarin waktu kasus meledak di rumah sakit itu sampai kami lakukan lockdown, itu sudah ada yang terpapar. Dan pada minggu kemarin itu terpapar kembali. Jadi tidak ada jaminan. Itu yang saya katakan tadi, ini salah satu upaya, tapi jangan sampai membuat kita lengah jadi abai terhadap prokes. Jadi protokol kesehatan itu harus tetap kita lakukan. Baik, jadi Pak. Tetap ikut program vaksinasi ini ya Pak ya? Sebaiknya. Dan ini memang masih dalam proses penelitian juga, karena kita mengkhawatirkan juga efek sampingan timbul kalau sudah pernah terpapar, apakah aman kalau dilakukan vaksin, dilakukan pemberian vaksinasi. Ini juga masih dalam pembahasan juga. Saya kira di Kemenkes juga tetap kita saya kira bukan cuma di Kemenkes, center-center pendidikan kita yang punya pendidikan kedokteran itu tetap melakukan penelitian-penelitian itu. Baik Pak Dokter. Nah, jika memang demikian, lalu Pak Agus, kenapa kita harus vaksin? Apakah seluruh masyarakat Indonesia, terutama Kaltara ini harus divaksin semua? Apa yang akan dilakukan gugus COVID untuk meyakinkan bahwa kita pada akhirnya harus divaksin semua gitu, meskipun tadi
masih ada keraguan gitu, sedikit keraguan. Silakan. Iya, saya pikir yang dimaksud Pak Dokter tadi bukan keraguan, tetapi memang kita mengingatkan bahwa kita jangan mengandalkan 100% dari vaksin tersebut gitu ya, seolah-olah kita sudah kebal sehingga kita bebas untuk beraktivitas tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Jadi yang dimaksud seperti itu. Nah, tujuan dari vaksinasi ini tadi untuk melindungi masyarakat dan bisa terbentuk kekebalan secara komunitas kalau minimal 70% masyarakat itu tervaksinasi. Jadi artinya sisa 30% itu sudah terlindungi dengan kekebalan komunitas. Jadi minimal memang untuk target dalam imunisasi ini minimal 70%. Itu sebenarnya biasanya beda-beda. Setiap imunisasi itu ada yang bahkan menargetkan 95% baru terbentuk herd immunity. Nah, untuk vaksin COVID ini sementara penelitiannya itu minimal 70%. Nah, jadi kita mengupayakan bagaimana semua masyarakat di Indonesia atau khususnya di Kaltara nanti minimal 70% itu harus mendapatkan vaksinasi. Karena kalau kurang dari itu ya dikhawatirkan tingkat paparannya masih besar sehingga tidak bisa saling melindungi gitu kan. Nah, jadi ini bukan juga dipaksakan tetapi paling tidak tadi 70% itu harus tervaksinasi gitu. Ya. Baik, berarti ada skala perhitungan ya Pak, ya. 70% untuk bisa melindungi semua. Betul. Dan ini merupakan salah satu upaya ya Pak, jadi semua masyarakat diharapkan juga sama-sama gitu mendukung untuk upaya vaksinasi, meminimalisir penyebaran COVID-19. Yeah. Lalu dengan datangnya vaksin kemarin Pak, ini rencananya melakukan vaksinasi dari tanggal berapa dan mungkin nanti siapa yang pertama kali lebih dulu untuk dilakukan tahapan vaksinasi? Baik, jadi untuk pemberian vaksinasi ini pemerintah sudah mengatur ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, di rumah sakit, kemudian di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, kemudian di layanan-layanan kesehatan lain, di klinik, di praktek-praktek dokter, praktek kebidanan dan lain-lain. Nah, itu target baik itu tenaga kesehatan ataupun tenaga penunjang yang dimaksud. Misalnya di situ ada cleaning service, di situ ada tenaga laundry, ada tenaga keamanan dan lain-lain. Semuanya itu merupakan target untuk tahap pertama. Kemudian tahap kedua nanti mereka yang terlibat dalam pelayanan publik. Yes, mungkin seperti guru, kemudian mereka-mereka yang bekerja di layanan langsung gitu ya. Perbankan juga mungkin masuk, kepolisian, TNI. Nah, yang ketiga nanti bagi masyarakat rentan ya masyarakat yang mungkin yang berisiko, mungkin pada zona-zona merah dan lain-lain. Nah, yang keempat itu terakhir tuh yang masyarakat umum. Ya, seperti itu. Bukan berarti kita mengabaikan masyarakat sebenarnya, tetapi ini telah disusun sedemikian rupa, memang telah diatur skala prioritas karena memang tenaga kesehatan atau mereka yang bekerja di layanan kesehatan ini garda terdepan. Artinya ini dulu yang memang benar-benar yang langsung berhadapan ini harus diproteksi dulu gitu, dilindungi gitu. Baik gitu. Pak Agus, berarti ada 4 tahapan ya? Ada 4 tahapan. Dan ini dimulai kapan Pak? Memulainya nanti secara nasional kemarin memang rencana tanggal 14, tetapi berdasarkan Vikon kemarin untuk seremonialnya itu direncanakan tanggal 13. Untuk pejabat-pejabat daerah yang telah ditetapkan ya, mungkin di nasional nanti presiden juga yang memulai. Berarti secara bersamaan tanggal 13 itu Pak ya? Ya, tanggal 13 untuk launching pejabat-pejabat. Untuk yang lainnya tanggal 14. Seperti itu rencananya. Baik, kemudian itu bagaimana Pak? Apakah memang dari Dinas Kesehatan punya datanya duluan, kemudian masyarakat akan datang memenuhi itu atau bagaimana teknisnya? Ya, untuk tahap pertama, karena ini untuk mereka yang di layanan kesehatan, kami telah melakukan registrasi. Itu ada aplikasi dari BPSDM Kemenkes, dan di situ setiap layanan kesehatan telah menginput semua
pegawai-pegawai atau mereka yang bekerja di layanan tersebut. Jadi mereka diberikan akun masing-masing. Setiap puskesmas, setiap rumah sakit, klinik-klinik, mereka menginputkan semua pegawai yang bekerja di layanan masing-masing. Dan kita telah mempunyai data rekapan tersebut. Sampai saat ini telah terdata 7.806. 7.806. Ya, itu tersebar untuk di awalnya, Pak, ya? 5 kabupaten kota. Di Kaltara ini, Pak, ya? Di Kaltara, 7.806. Sudah ada nama lengkapnya, by name-nya, termasuk di situ juga ada status kesehatan mereka. Baik. Karena setiap orang harus menginput juga status kesehatannya. Gitu. Berarti di tanggal 14 ada 7.806 yang nama yang sudah memulainya mungkin nanti bertahap sampai beberapa hari ke depan, bahkan mungkin sekitar 2 bulanan itu targetnya. Baik, pelaksanaannya di mana, Pak? Pelaksanaannya di pelayanan kesehatan masing-masing yang telah terregister juga. Jadi artinya, layanan kesehatan itu telah dilakukan register juga. Mereka yang siap, yang mempunyai tenaga vaksinator seperti dibilang dokter tadi, kayak rumah sakit Tarakan kan memang sudah memiliki beberapa orang vaksinator. Berarti mereka salah satu nanti yang melayani. Terutama untuk tahap pertama untuk lingkup rumah sakit dulu nanti yang dilayani oleh rumah sakit. Gitu. Baik, artinya ketika vaksin kemarin tiba di Kalimantan Utara di Tanjung Selor sini, Pak, kemudian itu akan didistribusikan kembali ya, Pak, sesuai dengan data-data yang sudah terregister tadi. Sementara memang masih kita simpan untuk menunggu instruksi berikutnya. Kita masih menunggu dari BPOM untuk mengarahkan nanti pendistribusian karena sekarang lagi proses untuk penerbitan EUA namanya. EUA, Emergency Use Authorization, ya, semacam ya sertifikat untuk edarnya gitu, izin edarnya gitu, seperti itu. Baik, kemudian Mbak Dara, kita juga penasaran nih, pada akhirnya kapan kira-kira target semua warga ini akan tervaksin? Mungkin Bapak punya data untuk Kalimantan Utara sendiri? Iya, kalau kita sebenarnya punya target, tadi saya bilang sekitar 70% itu kita punya target sekitar 400.000 lebih ya, 460-an ribu itu ditargetkan. Untuk menyelesaikan semua, pemerintah mengatur ya mungkin sekitar 1 tahun 2021 ini atau malah 1,5 tahun. Ya, targetnya seperti itu. Hingga jadi Maret. 4 tahapan itu mungkin 1,5 tahun ya, Dok ya. Hingga 2022. Yang normal itu untuk kasus-kasus begini ini kan biasanya kita melakukan vaksinasi itu 10 sampai 15 tahun. Cuma karena ini luar biasa kasusnya. Jadi dan seluruh dunia itu memakai sekitar 1,5 tahun itu sudah dianggap bisa tercakup itu targetnya, tercapai targetnya seperti itu. Baik, yang Mbak Dara, kita mungkin masih akan melanjutkan tapi jangan kemana-mana, kita break sesaat. Baik Pradi, jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai vaksin. Lalu mengenai teknis vaksinasi sendiri, Pak, mengenai kesiapan tenaga kesehatan, apakah memang ada pelatihan khusus? Lalu mengenai tempat penyimpanan vaksinnya nanti di mana, Pak? Ya, izin lagi Pak Hasbi, saya menjelaskan. Dalam beberapa waktu sebelumnya, memang kita semua provinsi itu diminta mengirimkan data, merekap data dari semua kabupaten kota, berapa jumlah tenaga vaksinator setiap puskesmas, setiap rumah sakit, kemudian berapa jumlah tempat penyimpanan ya, kapasitas tempat penyimpanan yang memadai untuk penyimpanan vaksin COVID, termasuk sarana-sarana penunjang lainnya. Nah, dan data itu telah dikirimkan ke pusat. Memang untuk tenaga, karena ini sifatnya massal ya, kalau untuk tahap pertama sih mungkin masih memungkinkan karena tenaga kesehatan tidak terlalu banyak. Tetapi ketika nanti kita memvaksinasi seluruh masyarakat yang jumlahnya lumayan banyak, tentunya memerlukan jumlah tenaga yang lebih besar lagi. Sehingga kami mengikutkan nanti mulai besok itu ada pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Jakarta.
di bawah BPSDM Kemenkes ya. Mereka menyelenggarakan pelatihan khusus untuk Kaltara besok mulai tanggal 7 sampai tanggal 9, itu tahap pertama untuk 100 orang vaksinator. Kemudian di tahap kedua tanggal 11 sampai tanggal 13 juga untuk 100 orang vaksinator. Itu merupakan workshop bersertifikat. Nah itu tenaga kesehatan yang berwenang seperti perawat, bidan, dan dokter bisa mengikuti pelatihan itu. Kami telah menghimpun berapa orang yang akan kita daftarkan. Nanti itu merupakan tenaga tambahan. Sebenarnya kita sudah punya tenaga vaksinator, semua sudah punya. Puskesmas, rumah sakit itu sudah punya. Tetapi tadi karena kita ingin menambah lagi jumlah tenaga, jadi dengan nanti dilatihnya tambahan 200 orang, insya Allah kita sudah siap. Kita sudah punya tenaga yang memadai untuk melakukan penyuntikan atau vaksinasi. Baik Pak Agus, terima kasih. Nah kemudian sebelum kita melanjutkan lebih lagi ke vaksin ini, mungkin Pak Agus bisa menceritakan kembali sedikit, mendeskripsikan kondisi COVID-19 terkini di Kalimantan Utara supaya Pradi lebih waspada lagi. Iya, Pradi sekalian, jadi memang kita sekarang masih harus tetap waspada karena jumlah kasus konfirmasi positif di Kalimantan Utara setiap hari memang trennya masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sekarang kita sudah mencapai angka 4.300, ini angka sampai tadi malam ya, 4.307 kasus konfirmasi positif yang tersebar di 5 kabupaten kota. Kemudian dari 4.000 sekian tadi sudah ada 61 orang ya, sampai data kemarin 61 orang juga yang meninggal dunia. Sementara kasus kesembuhan juga kita belum terlalu tinggi karena tadi semakin adanya penambahan sehingga kita baru mencapai sekitar 67% untuk tingkat kesembuhan di Kalimantan Utara. Nah, untuk zonasi yang terupdate yang tanggal 3 Januari diterbitkan kemarin, ada 3 kabupaten kota yang dalam zona merah. Satu adalah Tarakan, kedua Kabupaten Bulungan, dan ketiga Kabupaten Nunukan. Nah, dengan zonasi merah ini tentunya kewaspadaan kita harus lebih tinggi lagi, kita tingkatkan lagi dari berbagai sektor, terutama tadi penerapan prokes yang memang tidak boleh diabaikan. Nah, tapi yang lainnya pun dengan warna oranye seperti Malinau dan Tanah Tidung juga harus tetap waspada karena kita melihat bahwa peningkatan kasus masih ada juga setiap hari. Itu Mbak sebagai gambarannya. Baik, terima kasih. Ya. Saya tambahkan Silakan, Pak Dokter. Jadi ini saya perlu informasikan juga ke masyarakat Kaltara bahwa kami juga RSUD Tarakan mulai pertanggal 5 kemarin sampai rencana tanggal 10 itu kami lakukan lockdown. Jadi untuk pelayanan gawat darurat, ke pelayanan rawat jalan termasuk fisioterapi dan instalasi bedah sentral, jadi bedah-bedah yang direncanakan itu kita tunda semua sampai hari Minggu nanti tanggal 10. Insya Allah mudah-mudahan kasusnya juga mulai menurun, tapi sampai tadi malam jam 9 itu dilaporkan ke saya karyawan rumah sakit yang terpapar itu sudah 192 orang. Kemudian tempat tidur yang kami sudah melakukan peningkatan yang tadinya 57, akhir tahun kemarin saya sudah tingkatkan menjadi 70 dan terakhir kami per awal Januari meningkatkan 100 tempat tidur untuk kasus isolasi COVID. Sekarang penuh dan kami merawat sekarang pasien 105, artinya sudah over. Jadi 5 orang itu sudah kita gunakan extra bed istilahnya di rumah sakit. Jadi kita selipkan lagi tempat tidur daripada disimpan di gang, kasihan juga pasien. Nah, ini barangkali peringatan untuk kita seluruh warga Kaltara lebih waspada dan betul-betul patuh dengan protokol kesehatan. Karena jujur saja, kalau masalah ini diserahkan ke kami saja orang-orang kesehatan, itu tidak akan selesai tanpa peran aktif masyarakat. Ini yang perlu barangkali kita sama-sama pahami. Jadi kita harus waspada apa yang disampaikan oleh Pak Agus karena informasi juga dari teman RSU Kota sendiri juga sudah penuh. Jadi kemarin saya sempat ditelepon Kepala Puskesmas Bunyu itu, dia sudah telepon ke RS Kota,
Dia juga minta tolong ke saya dan tidak tempat. Saya bilang dirujuk aja ke Bulungan, karena jujur saja kami tidak bisa lagi menampung. Karena pasien lain pun tetap kami harus layani. Dan kalau kita mau melihat total tempat tidur di RSUD Tarakan itu, kita sudah gunakan 20% untuk kasus COVID. Seperti itu. Saya kira itu ya tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik, Pak. itu harus menjadi ya ingatan bagi kita semua ya, supaya tidak menyepelekan protokol kesehatan, supaya membantu juga tenaga kesehatan yang di rumah sakit sampai hari ini bekerja tiada lelah itu. Ya. Baik, kita sambil menjawab pertanyaan yang sudah masuk di media sosial ya Mbak Dara ya. Mungkin dari Mbak Dara duluan nih. Ya, ini sudah ada yang masuk dari Pradi di media sosial dari NDYBHP. Pak, pos-pos vaksin nanti ada di mana saja ya? Apakah dapat melakukan vaksin di dokter praktek atau apotek resmi? Pak Dokter atau Pak Agus nih? Ya, mungkin saya yang menjelaskan. Tadi saya sampaikan sebenarnya sudah ada beberapa layanan kesehatan yang teregistrasi gitu ya. Jadi hanya layanan kesehatan yang teregistrasi ini nanti yang boleh melakukan layanan imunisasi, karena mereka nanti akan dibekali dengan aplikasi yang namanya aplikasi Piker ya. Itu aplikasi yang bekerja sama dengan BPJS, aplikasi Piker ini, dan di situ nanti telah ada register nama-nama dari sasaran imunisasi. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tadi, artinya nanti telah akan diarahkan sasaran ini mendapatkan imunisasi di mana. Yang jelas mereka yang akan menjadi sasaran imunisasi memang nanti harus sudah masuk dalam database yang ada dalam Piker itu kan. Sebenarnya database itu sudah cukup banyak yang ada di Piker itu, karena ini link dengan data BPJS ya, link dengan data yang sudah dimiliki oleh BPJS. Jadi artinya kita yang mungkin selama ini sudah masuk dalam keanggotaan BPJS sebenarnya sudah masuk dalam itu, tinggal nanti ada notifikasinya untuk semacam tiket yang di SMS-kan oleh BPJS ke sasaran Anda nanti mendapatkan imunisasi di layanan mana dengan jadwalnya kapan gitu. Jadi rencananya nanti akan seperti itu, semacam ada undangan atau tiket yang berbasis SMS gitu, katanya sih seperti itu nanti ya untuk masyarakat umum. Ya. Baik, berarti kira-kira seperti itu ya teknisnya nanti. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, fluktuasi penyebaran COVID-19 di Tarakan adalah yang tertinggi di Kaltara, namun upaya testingnya masih mengandalkan lab PCR RSUD Tarakan dan lainnya. Kenapa tidak diperkuat dengan mobile lab PCR katanya? Mungkin Pak Dokter silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya di Tarakan itu sudah ada 2 lab yang cukup besar volume pemeriksaannya, di RSUD Tarakan Provinsi, kemudian di RS Ilyas Angkatan Laut punya. Itu sudah ada dia kontainer PCR-nya juga, cuma saya belum tahu, belum sempat komunikasi sama Karumkitnya apakah sudah ada izin penggunanya. Sudah ada. Artinya kan kalau kita di Tarakan itu dengan rumah sakit umum dengan RSAL itu sekitar 200-an per hari sebetulnya bisa kita periksa. Sisa tergantung dari koordinasi dinas Pemkotnya seperti itu. Karena saya dapat informasi yang disasar oleh Pemkot itu masih dikirim keluar ke BPLKes dan BPLK Surabaya. Nah ini kan butuh waktu, biasanya 1 minggu sampai 10 hari baru datang. Seperti awal-awal kita ada kasus. Saya kira itu. Mungkin saya tambahkan, hari ini akan diresmikan juga satu laboratorium kontainer yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Ini sebenarnya ya bukan jenis yang mobile tetapi jenis kontainer. Ya jenis kontainer itu artinya suatu saat kalau mau dipindah kemana itu bisa gitu kan. Nah hari ini kita akan diresmikan. Mungkin tadi kalau nggak salah ya Dok ya, tadi diresmikan oleh Bapak Gubernur di Gedung Gadis. Artinya itu kapasitasnya juga lumayan besar. Ini memberi harapan kita juga untuk nanti meningkatkan kecepatan dalam pemeriksaan. Khususnya mungkin nanti kita berbagi areal kalau sudah ada di sini juga. Wilayah Bulungan, Malinau dan KTT kemungkinan nanti kita bisa arahkan ke sini. Yang untuk Nunukan dan Tarakan nanti kita arahkan ke wilayah Tarakan. Jadi dengan berbagi seperti ini, insya Allah kecepatan pemeriksaan nanti bisa lebih ditingkatkan. Seperti itu. Baik, sudah ada satu tambahan unit berarti ya.
Terima kasih Pak. Nah kemudian pertanyaan berikutnya Mbak, masih dari ini masih dari ya? Orang yang sama Pak. Untuk penyediaan vaksin sendiri, apakah pengadaannya ini dari APBN atau APBD Pak? Dan berapa alokasi anggaran yang tersedia untuk tahun ini? Lalu butuh waktu berapa lama untuk selesainya pengadaan vaksinasi itu? Wah, ya. Jadi ini vaksin ini merupakan pengadaan dari Indonesia ya, dengan tentunya dari pusat dengan menggunakan dana APBN. Kalau kami melihat dari segi harga ya lumayan besar, pemerintah memang mengeluarkan demi untuk memproteksi masyarakat. Jadi kalau harga vaksin seperti vaksin Sinovac ini sudah 200.000 lebih sebenarnya per dosis gitu ya, sekitar 211.000 itu per dosisnya. Artinya kalau kita kalikan dengan jumlah masyarakat yang akan dilayani, sudah sangat besar, nanti pemerintah akan mengeluarkan anggaran ya untuk perlindungan atau vaksinasi di masyarakat. Kalau lebih detailnya ya kita tidak bisa menjelaskan di sini. Kita di sini hanya menerima dan mendistribusikan gitu yang dari pusat. Baik, itu yang untuk diketahui oleh Pradi semua ya. Nah ini masih banyak pertanyaan yang berdatangan nih Pak. Kita upayakan jawab satu persatu semua ya. Dari Bu Nurmala, tadi mungkin sudah dijelaskan tapi tidak apa-apa dilengkapi lagi. Bagaimana penyiapan SDM tenaga vaksinatornya? Silakan Pak Dokter. Kalau tenaga seperti tadi yang disampaikan dari jubir gugus tugas, bahwa itu memang sudah harus terregistrasi. Jadi seperti tadi tempatnya itu kan harus didaftar dan harus resmi. Jadi ini tidak seperti misalnya vaksin hepatitis sekarang di dokter manapun boleh yang menyediakan. Karena ini harus tetap dalam pengawasan ketat, karena memang ini seperti yang saya katakan di awal bahwa ini kasus luar biasa. Jadi perlakuannya juga luar biasa juga seperti permintaan Presiden. Saya kira seperti itu. Kita sama-sama maklumi. Tenaga ini akan dilakukan juga seperti disampaikan Pak Agus tadi, akan dilakukan workshop juga untuk mematangkan kembali, dan itu nanti tersertifikat, dia punya sertifikat, dianggap bahwa dia memiliki kompetensi untuk memberi vaksin COVID ini, seperti itu. Jadi tidak semua nanti ya, petugas kesehatan akan melakukan, karena ketersediaan vaksinnya pun dikendalikan oleh pemerintah, kan seperti itu. Semoga menjawab. Lanjutnya Mbak Dara. Selanjutnya ini ada dari Hendrik Pak. Katanya upaya yang dilakukan untuk memastikan vaksinasi sukses di Kaltara apa saja Pak? Lantaran mungkin masih ada stigma atau kekhawatiran akan dampak dan kehalalannya. Bagaimana sosialisasinya dari pemerintah? Ya, baik ya. Tentunya ya sampai sekarang pun sebenarnya pemerintah telah berupaya mensosialisasikan tentang vaksinasi ini. Karena sekarang juga ini dalam beberapa hari kita masih menunggu tadi yang namanya ya EUA tadi ya, atau semacam izin edar dari BPOM. Tetapi dari saya tadi membaca di medsos itu ya, dari rilis oleh BPOM, memang sampai sekarang tidak ada kejadian-kejadian atau hal dari uji coba yang sebelumnya tentang vaksin yang ada sekarang ini. Jadi insya Allah dalam beberapa hari nanti izin edarnya, termasuk dari MUI tadi, dari BPOM MUI tentang kehalalan, itu akan diterbitkan. Nah itu merupakan suatu upaya yang nanti apa namanya, sesuatu yang memang ditunggu-tunggu gitu ya, untuk melegakan atau menepis kekhawatiran dari masyarakat tadi tentang bagaimana vaksin ini apakah aman atau tidak, apakah halal atau tidak ya. Jadi kita tunggu saja nanti dalam beberapa hari, insya Allah itu akan dikeluarkan. Saya kira saya tambahkan aja sedikit. Jadi untuk Pak Hendrik, bahwa vaksin ini kan tetap melalui juga, walaupun di luar negeri kita sudah melihat, apalagi kalau penggunaan obat itu, Amerika itu sangat ketat, FDA-nya sangat ketat. Kita juga BPOM kita ketat, dan insya Allah kalau sudah ada persetujuan di BPOM itu berarti aman. Namun tidak tertutup kemungkinan ada namanya kejadian tidak diinginkan. Contoh, paracetamol, obat itu dari dulu sudah ada dan digunakan. Tapi ada kejadian yang tidak diinginkan, ada orang minum paracetamol alergi, ada orang tidak apa-apa, dia minum 1 genggam juga tidak apa-apa. Kan seperti itu. Jadi
Ya namanya upaya manusia pasti ada kurangnya. Itu harus juga dimaklumi oleh masyarakat. Jangan juga kita merasa bahwa begitu BPOM mengatakan iya, begitu ada masalah, ada misalnya kejadian tidak diinginkan, dikomplain bahwa kita lalai, pemerintah lalai. Bukan seperti itu saya kira. Itu yang harus juga difahami oleh masyarakat. Apapun upaya manusia pasti ada kurangnya. Kan seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang. Dan ini sedikit menambahkan tadi hampir sama pertanyaannya langsung dari Agus di Lebong. Belum diuji coba dan belum diperiksa oleh BP POM tapi kok sudah beli dengan DP 80%. Kan ini bukan DP namanya kalau 80%. Komentarnya Kak tadi mungkin mau menambahkan. Iya, ya tentunya pemerintah menetapkan kebijakan ini pasti dengan sudah pertimbangan yang matang gitu ya. Artinya kita bukan beli seperti beli kucing dalam karung sih sebenarnya. Pastinya ini memang vaksin ini sebenarnya telah membuat suatu vaksin, memproduksi suatu vaksin tentunya pasti dengan sudah pengujian yang luar biasa dengan memakan waktu yang cukup lama dan banyak peneliti para ahli yang dilibatkan di sana dan juga telah dilakukan uji coba. Mungkin kita telah mendengar beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa sukarelawan yang siap untuk dilakukan uji coba ya, dan dengan adanya proses-proses seperti itu tentunya pemerintah menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan membeli vaksin tersebut. Kita juga memang dimaklumi bahwa kita ini berkejaran dengan waktu karena tadi seperti kita jelaskan Kaltara ini saja jumlah peningkatan kasusnya itu luar biasa selama beberapa bulan ini. Kita pada awal Agustus itu cuma sekitar 300 kasus konfirmasi positif. Nah ini memasuki beberapa bulan September, Oktober, November, Desember itu sudah menjadi 4.000. Ya bayangin. Jadi kecepatannya kita harus berkejar-kejaran ya. Jadi kalau pemerintah lambat, ya resikonya memang akan semakin banyak masyarakat yang mengalami penularan COVID gitu. Baik bagus, terima kasih. Saya tambahkan aja juga lagi sedikit. Ya, jadi kan kalau kita melihat dari tahun lalu itu sudah dilakukan uji klinis juga. Dan kita lihat salah satu gubernur yang menjadi sampelnya itu Gubernur Jawa Barat kan ikut, dan itu selama proses tes uji klinis ini 2 kali 3 kali dilakukan itu diawasi terus oleh BPOM sebagai dasar pengambilan keputusan mereka juga. Jadi tidak serta-merta kita bahwa BPOM tidak melakukan apa-apa dari awal. Begitu dilakukan uji klinis mereka juga mengikuti secara ketat seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Iya Mbak Dara, sebelum kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang ada, kita break dulu. Jangan kemana-mana Pradi, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Kita melanjutkan menjawab pertanyaan ya. Silakan langsung Mbak. Ya, ini masih banyak pertanyaan yang masuk. Salah satunya ini dari Alam Syah, Pak. Katanya ada sejumlah tenaga kesehatan yang khawatir divaksin karena sesuatu dan lain hal. Seperti kekhawatiran ada efek samping. Betulkah demikian dan apa efek sampingnya? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih dari Pak Alam Syah. Jadi saya kira apa yang Anda sampaikan itu manusiawi. Dan itu bersifat pribadi masing-masing orang. Kan seperti itu. Karena memang ini apalagi ini kan vaksin ini baru. Jadi orang merasa khawatir. Tidak usah ini, obat yang sudah lama saja ada. Kadang-kadang begitu kita sampaikan bahwa harus minum obat. Biasanya dia tanya balik ke saya. Dok ini tidak tergantung nanti saya sama obat. Nah kan seperti itu. Jadi itu saya kira manusiawi hal itu. Tapi untuk segi keamanan insya Allah aman karena tetap harus persetujuan dari. Dan bukan cuma BPOM yang memberi pengawasan, seluruh dunia yang punya stakeholder yang terkait itu akan memberi pengawasan, termasuk WHO, kan seperti itu. Nah, untuk efek samping, kan ini obat baru launching, belum digunakan juga. Artinya efek samping itu akan bisa muncul di kemudian hari, bisa saja. Tidak usah jauh, vaksin hepatitis saja, saya pernah menemukan kasus dulu waktu saya masih tugas di Martapura, ada orang alergi vaksin hepatitis sampai dia meninggal karena ada timbul reaksi di seluruh tubuh seperti itu. Jadi namanya saya katakan tadi namanya upaya manusia, tidak akan ada yang sempurna.
Kita harus tahu itu. Contoh tadi paracetamol, ada orang alergi, ada orang tidak, kan seperti itu. Saya kira itu. Dan itu kalau ada orang khawatir, itu manusiawi. Itulah sifat manusia yang menjadi bekal kita untuk lebih waspada, kan seperti itu. Saya kira itu. Makasih. Ya, mungkin saya tambahkan, untuk pemberian vaksin COVID ini nanti memang kita ada screening kesehatan gitu ya. Jadi sebelumnya kalau seperti tenaga kesehatan ini, kita masing-masing orang itu diminta untuk mengisi link tentang status kesehatan. Di situ apakah Anda hipertensi, kita conteng ya atau tidak gitu kan. Kemudian apakah Anda diabetes, apakah Anda menderita paru kronis, kemudian Anda menderita kanker atau ada penyakit lainnya. Itu kita dianjurkan untuk menginput dulu sebagai gambaran awal bahwa Anda ini bisa diimunisasi atau tidak. Nanti statusnya itu sebenarnya ada yang bisa diimunisasi, ada yang ditunda, ada yang tidak bisa diimunisasi. Jadi ada 3 status sebenarnya nanti keputusannya. Tetapi pada tahap pelaksanaannya nanti itu tidak semua orang langsung dilakukan vaksinasi. Meja 1 itu pendaftaran. Pendaftaran itu untuk mencocokkan NIK kita apakah ada di aplikasi Piker dengan membawa notifikasi yang memang telah diberikan kepada kita. Meja 2 itu screening comorbid namanya. Screening penyakit-penyakit yang mungkin yang diderita, yang bisa terjadi kemungkinan efek samping, itu sudah diantisipasi memang, diukur tensinya, kemudian diperiksa penyakit tidak menularnya, diwawancara juga. Kalau nanti ternyata tidak layak untuk diberikan imunisasi, ya tadi bisa ditunda atau memang tidak akan diberikan imunisasi. Jadi saya pikir pemerintah memang sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana nanti keamanan dalam hal pemberian vaksinasi ini. Baik, terima kasih. Jadi memang sudah ada skema untuk memastikan pemberian vaksinasi ini aman ya Pak. Gitu, jadi jangan khawatir. Ya ini juga saya bacakan saja pertanyaannya ya. Tadi agak sama dengan pertanyaan sebelumnya dari Ahwat. Efek vaksinnya seperti apa? Berapa lama kira-kira efeknya berlangsung? Kemudian tindakan apa sih Pak yang perlu dilakukan jika timbul efek samping dari vaksinasi ini? Saya masih agak khawatir. Ini tentang efeknya, Dok. Jadi kalau efek samping sampai sekarang kan seperti saya katakan tadi bahwa dari beberapa kali uji coba ini kan masing-masing. Tapi namanya reaksi obat ada saja, bisa timbul demam misalnya, atau ada gatal di tempat pemberian vaksin di area dimasukkan obat, misalnya tempat suntiknya di kulit, bisa saja terjadi. Nah, semua apapun, jangankan pemberian vaksin, pemberian obat minum saja, kita biasanya pesan ke pasien kalau ada apa-apa kembali kontrol. Jadi sarannya kalau timbul gejala nanti atau sesuatu yang di luar sebelum divaksin itu timbul gejala, misalnya demam atau ada ruam, ya segera kembali ke layanan kesehatan yang memberi vaksin atau yang terdekat, seperti itu. Baik. Ya saya tambahkan sedikit, dalam hal vaksinasi itu memang selalu ada bisa terjadi reaksi itu ya, reaksi yang disampaikan Pak Dokter tadi. Ya contoh kita punya anak mungkin setelah diimunisasi malamnya demam. Nah, ini sebagai reaksi dari antibodi tersebut. Nah kita jangan langsung nanti buru-buru menyimpulkan bahwa wah ini karena efeknya ini sehingga menimbulkan penyakit lainnya gitu ya. Nah ini kita perlu pahami nanti. Sebelumnya sih nanti memang ketika setelah diimunisasi ada tadi saya lanjutkan meja ketiga tadi kan pemberian vaksinasi, meja keempat itu meja observasi. Itu disampaikan pesan-pesan Anda nanti kemungkinan akan ada demam atau kemungkinan akan ada gatal. Tetapi kalau ada efek yang melebihi itu yang tadi dianggap mungkin cukup berbahaya, kita telah menyiapkan namanya komite KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah kejadian ikutan tadi macam-macam, ada yang mungkin bahkan sampai meninggal, ada yang mungkin lumpuh dan lain-lain. Kita telah menyiapkan itu di semua daerah, termasuk Kaltara ini, itu diketuai oleh Dr. Frankie dari Rumah Sakit Tarakan juga. Di situ ada dokter-dokter ahli nanti yang akan menelaah apakah memang betul ini terjadi karena kejadian imunisasi. Jika nanti terbukti akan ada tindak lanjut pertanggungjawaban dari petugas kesehatan gitu kan. Jika mungkin tidak terbukti artinya mungkin nanti tindak lanjutnya dengan pengobatan yang lainnya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Koran Kaltara ini. Bagaimana mekanisme vaksinasi di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya di luar wilayah perkotaan terlebih di wilayah terpencil atau pedalaman?
Silahkan Pak Agus. Ya, ya memang tadi seperti kami sampaikan juga, fasilitas kesehatan untuk imunisasi ini memang harus yang sudah terregister. Dan untuk kegiatan imunisasi ini nanti sistemnya memang harus dengan online. Tetapi pemerintah juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Nanti bagaimana untuk daerah-daerah yang jangkauan internetnya itu bisa difasilitasi gitu ya. Karena semua ini berbasis online pelaporannya, jadi tidak berbasis manual. Nah, tetapi nanti di daerah mungkin akan ada pengaturan-pengaturan strategi gitu ya. Bagaimana nanti mungkin tempat pemberiannya yang disub-subkan, tetapi untuk pelaporannya itu memang harus pelaporan segera secara online. Tenaga-tenaga kesehatan di daerah sebenarnya sudah berpengalaman ya dalam hal imunisasi massal seperti ini. Kita ada imunisasi polio waktu itu, kemudian yang barusan tadi imunisasi ya IPV, polio juga. Mereka sudah punya strategi-strategi sih sebenarnya untuk menjangkau layanan-layanan di daerah. Jadi saya pikir itu sudah menjadi modal kita aja. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya gitu ya. Cuman skalanya aja ini yang lebih luas kepada semua masyarakat gitu. Artinya sudah bisa nanti ditangani setelah tahapan yang ketiga itu selesai Pak ya. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya ada dari Nagisa Pak. Katanya kalau sudah selesai vaksin, apakah dikasih surat kelulusan atau bagaimana? Lalu apakah perlu dikarantina setelah atau isolasi mandiri mungkin ya Pak setelah divaksinasi? Lalu kalau untuk berangkat apa perlu rapid antigen atau swab lagi Pak? Dari Iwan di Tanjung Seler. Ya, saya dulu ya Pak Hasbi ya. Setiap mereka yang telah mendapatkan vaksinasi nanti memang ada semacam saya belum memastikan apakah bentuk online atau semacam lembaran itu. Saat kami melakukan simulasi waktu itu dengan KKP, memang ada semacam surat keterangan bahwa ini telah diberikan vaksinasi. Tetapi itu di print mereka dari aplikasi. Sepertinya nanti akan ada notifikasi online gitu bahwa Anda ini telah diimunisasi, dan itu yang bisa dipakai untuk menunjukkan nanti bahwa yang bersangkutan telah diimunisasi. Tetapi kita pastikan juga yang bersangkutan itu hanya akan mendapatkan imunisasi satu kali karena berbasis NIK ya. Yang sekarang ini berbasis NIK, jadi tidak mungkin satu NIK itu bisa double. Maksud saya double ini bukan berarti orangnya minta 2 kali, tapi mungkin ada masyarakat yang nggak tahu gitu kan, yang nggak tahu dia telah diimunisasi di sini, kemudian dia ke wilayah lain lagi, terus divaksinasi, itu nggak akan bisa terjadi karena sudah berbasis NIK yang sekarang. Kalau tadi sampai di karantina apa, mungkin Pak Hasbi yang bisa jawab. Iya, katanya perlu nggak dikarantina lagi Pak? Terima kasih. Saya kira tidak perlu. Karena ini tidak ada artinya kan orang divaksinasi ini bukan dibuat sakit. Kalau dibuat sakit, nah itu yang baru boleh harus dikarantina, kan seperti itu. Kemudian untuk masalah apakah perlu nanti di pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan, itu kan nanti kita tunggu kebijakan dari pusat seperti apa. Apakah nanti kewajiban misalnya punya keterangan rapid antigen atau swab PCR, itu nanti kita belum tahu kebijakan dari pusat. Apakah kalau sudah misalnya, kan ini rencananya kan 1 orang itu 2 dosis dapatnya. Apakah nanti setelah 2 dosis itu bahwa dianggap aman untuk melakukan perjalanan, kita belum tahu. Anunya nanti kebijakan dari pusat, saya kira seperti itu. Berarti masih menunggu beberapa keputusan dari pusat Pak. Jadi pemberian imunisasi nanti setiap orang mendapatkan 2 dosis dengan jarak 2 minggu. Misalnya saya hari ini mendapatkan imunisasi atau vaksinasi, 2 minggu lagi saya harus diulang tuh, ada pengulangan namanya booster dengan vaksin yang sama. Sudah ditentukan seperti itu untuk masing-masing orang dapat 2 dosis dengan jangka waktu tadi 2 minggu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ini lagi ya, dapat info sebelum divaksin ada informed consent, tapi jika menolak dilakukan vaksinasi itu harus bayar denda katanya Pak. Bukankah hak masing-masing individu menentukan pilihan boleh divaksin apa enggak dari NATBI? Nih Pak Agus apa Pak Dokter? Ya, silakan. Ya, sebenarnya yang pertama kita ini punya undang-undang yang di situ bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat ya. Sebenarnya
pemerintah itu wajib melindungi semua masyarakat, ya, tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat sedemikian rupa. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita ingin menciptakan kekebalan komunitas gitu ya. Ingin kekebalan komunitas. Saya pikir tidak bijak sekali ketika ada yang menolak, sementara ini untuk kepentingan bersama. Karena kalau tidak tercipta herd immunity atau kekebalan komunitas, maka akan masih banyak orang yang tidak terlindungi gitu kan ya. Jadi ya kita mengharapkan semua itu berpartisipasi demi upaya bersama-sama melindungi kita bersama-sama, dari kita untuk kita juga gitu kan. Jadi kalau pola berpikirnya sebaiknya sih saya sarankan seperti itu gitu kan. Maksudnya pemerintah ya untuk melindungi semua gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih, bagus. Pak Dokter, tambahan? Saya kira kalau yang tadi ditanyakan itu masalah denda, saya juga belum pernah ada baca ada edaran dari Satgas, Kementerian, dari pemerintah, tidak ada edaran mengenai bahwa yang menolak vaksinasi ini akan dikenai denda, belum ada. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada artinya jangan juga itu menjadi alasan tidak mau divaksin. Menjadi alasan. Apa yang disampaikan Pak Agus dan seperti yang saya katakan di awal, ini menyangkut peran aktif masyarakat. Kalau cuma dibebankan ke kami orang kesehatan, urusan ini tidak akan selesai seperti itu. Saya kira itu yang penting. Baik, pertanyaan berikutnya Mbak Dara, kita ngebut ini kayaknya. Tadi tidak ada sanksi buat warga yang menolak, itu sudah terjawab. Dan kemudian apakah bisa Pak orang yang lagi terpapar COVID tetap bisa divaksin atau tunggu sembuh dulu? Iwan, Sungai Urang. Oke. Saya kira kalau pasien yang lagi terinfeksi kita tidak akan lakukan vaksinasi. Oke, berarti belum boleh. Itu kontraindikasi biasanya sama dengan penyakit-penyakit lain. Kalau sementara mengidap itu kontraindikasi untuk diberikan vaksinasi. Baik, itu jawabannya yang jelas ya. Jadi belum ya, harus sembuh dulu baru bisa divaksin. Berikutnya Mbak Dara. Ya. Berikutnya ini yang terakhir Pak, mengenai untuk konsultasi masalah vaksin, utamanya soal penyakit komorbid yang diidap, bisa hubungi kemana ya Pak? Ya, tadi seperti kami sampaikan bahwa nanti sebelum pemberian vaksinasi itu ada di meja 2 memang screening komorbid. Jadi benar-benar akan diperiksa nanti ya, periksa tensi, kemudian periksa status kesehatan lainnya sebelum nanti akan diberikan vaksinasi. Jadi disitulah nanti konsultasinya, wawancaranya, langsung pemeriksaannya pada tahapan vaksinasi tersebut gitu. Ya. Baik. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari media sosial. Semoga semuanya bisa terjawab ya. Iya. Kalaupun masih ada yang belum terjawab, nanti kita akan sambung di media sosial kita ya. Ya, baik. Dan sebagai penutup pada Respons Kaltara kali ini, kami akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama bisa kepada Pak Hasbi terlebih dahulu. Atau Pak, terima kasih. Oh ya Pak. Oke, closing statement saya tetap itu tadi, bahwa peran aktif masyarakat sangat-sangat dibutuhkan. Mari kita sama-sama patuh pada protokol kesehatan. Tidak susah melaksanakan protokol kesehatan ini. Cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker. Satu lagi himbauan saya, karena kebetulan saya di Tarakan tinggal dan saya lihat di Tarakan ini tempat-tempat nongkrong anak muda ini barangkali mari kita sama-sama sadar bahwa kita punya andil semua dengan penyebaran penyakit ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan ke Pak Agus. Iya. Kalau saya closingnya terkait vaksinasi ini, yang pertama mari kita sukseskan program pemerintah ini untuk mensukseskan imunisasi COVID atau vaksinasi COVID demi melindungi semua masyarakat kita ya, termasuk di Kalimantan Utara. Yang kedua, kami juga menghimbau agar kita bijak dalam menerima informasi, karena banyak sekali informasi-informasi hoax di luar sana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau ingin meluruskan informasi tersebut, ya silakan menghubungi kami di layanan kesehatan ya, baik kami di Satgas maupun
para layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas ya, agar kita bisa menerima informasi yang benar-benar bertanggung jawab ya, yang benar-benar sudah keluar dari kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Seperti itu. Baik, aplaus untuk Pak Agus, terima kasih. Demikianlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir, juga kepada seluruh pradi yang telah berpartisipasi. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih juga kepada para pendengar setia dari Radio Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, dan Pesona FM Tanjung Palas. Nantikan terus respons Kaltara setiap hari Rabu, dan juga jangan lewatkan program lainnya di media sosial Humas Kaltara ya. Ada Reka Suara, Harian Giga, Cerita Darah, Humas Go to School, dan Kaltara Sepekan. Ya, semoga semuanya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.